Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Salam sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar pendalaman materi untuk kelas 4 ya. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran yang kedua. Nah, jadi kita akan belajar pada pembelajaran yang kedua itu kegiatan pembelajarannya yang pertama, jumlah dan besar sudut pada segi banyak beraturan. Nah, nanti kita mengetahui berapa sih jumlah dan besar sudutnya pada segi banyak beraturan. Gitu. Yang kedua, kerjasama dalam diskusi. Yang ketiga, menari dengan iringan alat musik. Itu ya. Nah, jadi ini akan kita pelajari pada pembelajaran yang kedua. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu jumlah dan besar sudut pada segi banyak beraturan. Nah, jadi adik-adik, beberapa segi banyak itu memiliki jumlah besar sudut yang berbeda. Contohnya yang pertama yaitu jumlah besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian jumlah besar sudut segi 4 itu adalah 360 derajat. Pak Guru, dari mana ini nilainya ini didapat? Nah, ternyata didapatkannya dari persamaan jumlah besar sudut segi banyak itu sama dengan jumlah sisi dikurangi 2 dikali 180 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini misalkan contoh 1, sudut segitiga. Nah, itu kan sisinya ada 3. Iya. Jadi jumlah sisinya kan 3. 3 dikurangi 2, 1. 1 kali 180, iya 180 gitu. Nah, ini kan yang di dalam kurung dikerjakan dulu kan. Nah, kalau jumlah besar sudut segi 4, nah, jumlah besar sudut segi 4, kalau segi 4 itu sisinya ada 4, ya kan? 4 masukkan kemari. Jadi 4 dikurangi 2 berapa? Iya, benar 2. 2 kali 180, iya 360 derajat seperti itu. Begitu juga nanti ada lagi jumlah besar sudut segi 5. Nah, segi 5 sisinya ada 5. Masukkan kemari. 5 kurang 2, 3. 3 kali 180 berapa? Ayo. Iya, memang benar. 540 gitu ya. Jadi seperti itu dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui jumlah besar sudut itu ya. Jadi persamaan ini. Kemudian mari kita selanjutnya menentukan besar sudutnya untuk pada bangun segi banyak beraturan. Ini khusus segi banyak beraturan ya. Nah, jadi besar setiap sudut untuk segi banyak beraturan itu dapat dicari dengan jumlah besar sudutnya itu berapa dibagi banyak sudut. Nah, contohnya ini besar setiap sudut segitiga. Nah, kita kan tadi di awal di slide sebelumnya kan sudah tahu bahwa jumlah besar sudut segitiga ya itu kan 180. Kemudian dibagi banyaknya sudut. Nah, segitiga itu ada berapa sudut? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, jadi 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya ada contoh yang segitiga sama sisi. Nah, kita tahu ternyata sisinya ini ada 3 kan? Nah, untuk cari besar sudutnya itu semuanya berapa sih? Nah, kan jumlah sisi dikurangi 2, ya kan? Dikali 180. 3 kurang 2, 1. 1 kali 180, 180. Nah, ternyata segitiga ini jumlah besar sudutnya semuanya 180. Nah, sekarang berapa besar masing-masing sudut? Nah, ini di sini berapa besarnya, di sini berapa besarnya, di sini juga berapa. Nah, caranya kan besar setiap sudut itu adalah jumlah besar sudut segi banyaknya itu berapa dibagi banyak sudut. Ternyata jumlah besar sudutnya segi banyak ada 180 kan? Ini. Nah, setiap sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Ini kan sudut. Nah, jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Seperti itu ya, adik-adik semua. Iya, untuk lebih paham lagi. Nah, di sini Pak Guru memberikan contoh lagi persegi. Jumlah sisi persegi berapa? Ayo.
4 ya. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini jumlah sisinya ada 4. Nah, kalau ada 4, berarti di sini 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 berapa? Iya, 2. 2 dikali 180. Iya, 360. Nah, gitu ya. Nah, jadi besar sudutnya berapa? Nah, ini 360 ini. 360 ya. 60 dibagi banyaknya sudut. Ada berapa sudut? 4 juga. Ini 1 di sini. Ini 2, ini 3, ini 4 itu ya. Nah, 360 dibagi 4. Berapa 360 dibagi 4? Ternyata jawabannya adalah 90 ya, bukan 60, 90. Jadi seperti itu. Ya, jumlah sisinya ada berapa? Ada 4. Nah, besar sudutnya semua berapa? Ternyata jumlah sisinya tadi 4 dikurang 2 ya. 2 ini tetap, selalu tetap ini 2. 4 dikurangi 2 kali 180. 4 kurang 2, 2 kali 180, 360 derajat gitu ya. Nah, kemudian besar setiap sudutnya berapa? Nah, tadi besar sudut semuanya kan sudah tahu 360 dibagi banyak sudutnya kan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, segi nilainya adalah 360 dibagi 4 sama dengan 90 gitu. Nah, jadi masing-masing sudutnya besarnya 90 untuk persegi. Adik-adik bisa mencobanya untuk segi 5, segi 6, dan seterusnya. Ini untuk segi banyak beraturan ya, khusus segi banyak beraturan. Kalau yang tidak beraturan, nanti ada yang lain. Kita ngukur juga bisa menggunakan busur. Ya kan, sudah belajar kemarin tentang mengukur menggunakan busur. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, ini kita masuk ke materi kerjasama dalam diskusi. Nah, jadi diskusi itu apa? Diskusi itu adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi itu merupakan salah satu bentuk kerja sama. Ya, dalam diskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Ya, jadi di dalam diskusi kita harus yang pertama saling menghormati pendapat orang lain. Itu ya. Nah, itu. Kemudian apa sih manfaatnya? Nah, manfaat untuk saling menghormati pendapat dalam berdiskusi yang pertama yaitu terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Tidak marah-marah kan, karena saling menghormati. Kemudian yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Nah, jadi adik-adik ya, Pak Guru harapkan saling menghormati dengan teman-teman yang lainnya saat diskusi juga, saat di kelas juga gitu. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, inilah manfaat diskusi ya. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan, tambah rukun dan menambah pengetahuan, berbeda pendapat dan menambah pengetahuan untuk kita. Permasalahan lebih mudah diselesaikan, tidak marah-marah kan? Ya, itu tenang gitu. Kita akan dihormati, saling menghormati ya kan? Kita juga menghormati orang lain juga menghormati kita. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil dalam diskusi itu. Nah, ini materi untuk yang kedua ya. Nah, tentang diskusi atau kerjasama dalam diskusi. Kita masuk materi selanjutnya tentang menari dengan iringan alat musik. Nah, jadi faktor pendukung tari itu adalah lagu dan alat musik. Kalau tari tapi tidak ada lagu, tidak ada musik, tidak asik kan? Kalau kita perhatikan, ya kan? Nah, jadi lagu ini biasanya diiringi dengan alat musik tradisional.
alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Nah, itu. Nah, apa saja sih alat musik tradisional itu? Nah, ini ada contoh alat musik tradisional yang biasanya digunakan untuk pengiring tari. Nah, yang pertama ini namanya gendang. Ya, gendang dipukul kan cara membunyikannya. Kemudian yang selanjutnya ada alat musik tamborin. Nah, ini kan juga sama dipukul kan, kalau misalkan mau mendengarkannya dipukul. Nah, kemudian yang ketiga ada marakas. Marakas diapakan ini kalau kemarin? Iya, digoyang-goyangkan. Nah, kemudian ada alat musik gamelan. Gamelan dipukul kan, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana contoh iringan alat musik? Nah, contoh iringan alat musik untuk mengiringi lagu lir-ilir. Nah, lir-ilir kemarin kan kita sudah mendengarkan kan pada video yang kemarin Pak Guru buat. Nah, ini ada iringan untuk gerakan. Nah, kalau iringan gamelannya yang pertama ini 2 pukulan. Nanti berhenti yang mukul kentongan 1 pukulan gitu. Ya, ini iringan untuk gerakan 1, hitungan 2 sampai 8. Dung dung tong, dung dung tong, dung dung tong, dung dung tong gitu misalkan. Ya, ini untuk gerakan yang pertama. Kemudian ada lagi iringan untuk gerakan yang kedua, hitungan 2 kali 8. Itu 1 sampai 8, ulang lagi 1 sampai 8 gitu ya. Nah, ini ada 3 yang digunakan. Gamelan, kentongan sama ini. Tadi apa namanya ini? Ya, tamborin. Nah, itu. Kemudian ada lagi untuk gerakan 3 dan 4. Ya, seperti ini. Nah, pukulan panjang. Nah, gitu ya. Nanti silahkan adik-adik ini perhatikan kode nadanya hitungan 1 ya sampai hitungan 8 kan. Hitungan 1, nah, yang bunyi ini, yang lain diam. Hitungan 2, yang bunyi nomor 2 dan nomor 3 gitu. Hitungan 3 kembali lagi dan seterusnya gitu. Ya. Ini untuk gerakan yang ketiga dan keempat. Nah, ini merupakan gerakan untuk yang kelima, iringan gerakan untuk yang kelima ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Sampai di sini, jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan dapat diisi di kolom komentar. Terima kasih dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.